ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بالتعالم توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الأمانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى أيضا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الحديث والله أعلم بمراده. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang lebih utama yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sama-sama curah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya telah mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sama-sama belajar mengkaji kitab Uqudul Jen, yang dimana ringkasan isi kitab tersebut berupa hadis atau dalil dari Nabi Muhammad SAW perihal kerukunan atau menjalin rumah tangga yang menuju, kata Nabi, menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau kalau disingkat sering kita sebut adalah samara, bukan samawa, samara, sakinah, mawaddah, rahmah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه يقول الصالح السلام العافية لفتح البرية وحصل لكل جميع المقاصد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وخصوصا إلى حضرة شيخ محمد بن عمر البندني الجاوي رحمه الله تعالى. عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Insyaallah tema malam ini melanjutkan bahwa pentingnya atau kewajiban seorang istri mendapatkan izin dari seorang suami apabila seorang istri tersebut keluar rumah, baik jaraknya dekat ataupun jauh. Nah, di dalam kitab Uqudul Jen
Nabi mengkisahkan zaman kehidupan Nabi. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Farsaladil mar'atu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutan daripada kisah seorang perempuan yang mendatangi Nabi, bahwa kata Nabi, astadzinu fil nuzuli ila abiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si perempuan tersebut meminta izin dari turunan terhadap orang tuanya atau bapaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati'i zaujaka, maka menyuruh terhadap perempuan tersebut agar taat kepada suaminya. Famata fasta'dzanat, lalu si bapak tersebut meninggal, si bapak perempuan tersebut. Maka perempuan tersebut wajiblah meminta izin terhadap suaminya, walaupun si bapak perempuan tersebut meninggal. Selama tidak mendapatkan izin, maka si perempuan tersebut tidak boleh mendatangi bapaknya tersebut, walaupun dalam keadaan meninggal. Yang dimana kita tahu, kita kan biasanya ingin melihat yang terakhir kalinya sebagai seorang anak, menunjukkan baktinya seorang anak terhadap orang tua. Tapi beda khususnya bagi seorang istri, kalau sudah bersuami atau berkeluarga, maka mesti wajib meminta izin dulu terhadap suaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati'i zaujaka fadufina abuha. Maka kata Nabi, wajib seorang istri taat kepada suaminya. Lalu kata Nabi, si bapak tersebut dalam proses pemakaman. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap itu perempuan, yukhbiruha, sekaligus memberi kabar terhadap perempuan tersebut, annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Nabi memberi kabar gembira terhadap seorang perempuan tersebut yang dimana bapaknya meninggal, bahwa ketika kamu taat, kata Nabi, walaupun kamu tidak mendatangi bapakmu yang sudah meninggal, seorang bapak yang meninggal tadi itu diberikan pengampunan atas dasar seorang istri taat terhadap suaminya. Bahkan malah sebaliknya, kalau ketika si orang tua istri meninggal, terus istri berangkat melayat terhadap bapaknya, melihat bapaknya meninggal, tapi tanpa seizin suami, malah sebaliknya itu menjadi siksa bagi si bapak tersebut. Ini dikisahkan di zaman Nabi. Jadi ada seorang perempuan yang berduka cita, nangis sejadi-jadinya karena bapaknya meninggal tapi tidak bisa melihat yang terakhir kalinya. Karena berdasarkan taat tadi seorang istri terhadap suaminya, jadi menunggu suaminya memberikan izin. Nah, kalau di zaman sekarang memang saking pentingnya izin, Pak. Setiap seorang istri keluar rumah itu, baik jarak dekat
ataupun jauh, itu mesti memang harus mendapat izin terlebih dulu dari suami. Tapi kan enggak mungkin kita kaku-kaku banget. Nah, kita juga sebagai suami jangan egois, jangan mentang-mentang kita yang punya hak prerogatif memiliki izin terhadap seorang istri. Si istri cuma mau beli cabai aja harus izin ke suaminya. Mau buang sampah ke depan rumah harus izin. Sebetulnya bukan aturan Islam yang ribet, karena kitanya yang tidak terbiasa dengan ketertiban aturan Islam yang diberlakukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah terbiasa apa, misalkan, aduh saya mau beli beras nih ke warung Madura, suami saya nggak ada di rumah lagi, mau di WA nggak aktif, nungguin suami pulang aja. Akhirnya mah beras beli kagak, suami kagak balik-balik, di rumah kagak masak. Nah, kita juga harus agak fair lah terhadap seorang istri. Hargai, hormati perjuangan istri. Jadi kalau sekiranya cuma beli cabai mah ke warung Madura, beli beras ke warung yang dekat rumah, itu ridho ikhlas lillahi ta'ala itu, kecuali jaraknya yang memang jauh. Sebab apa? Memang ketika seorang istri, nanti dikisahkan oleh Nabi ini, diceritakan oleh Nabi bahwasanya di kitab buku Dulajin ini, jadi ketika seorang istri tidak memiliki izin daripada suami ketika keluar rumah, itu para malaikat melaknat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaknat seorang istri tersebut. Bahkan setiap perkara yang dilewati oleh istri itu semuanya melaknat, kecuali manusia dan jin. Nah, di sini ada nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun la'anaha kullu malakin fis sama wa kullu syai'in marat 'alaihi ghairal jinni wal ins hatta tarji'a aw tatuba. Nah, kata Nabi, jangankan malaikat, langit dan bumi dan setiap langkah yang dia lewatin, setiap makhluk Allah yang dia lewatin, kecuali manusia dan jin, itu melaknatnya. Saking pentingnya seorang istri memiliki izin atau sudah diberikan izin kepada suaminya. Nah, ini tentunya kita sebagai kepala keluarga daripada keluarga kita, sebagai pemimpin rumah tangga, harus memberikan contoh terhadap istri dan anak-anak kita. Jangan hanya kita menuntut terhadap istri-istri kita, menuntut terhadap anak-anak kita. Dengerin, kewajiban istri atau anak kalau keluar rumah harus izin. Nah, kita juga harus izin kepada istri kalau mau keluar. Bukan kewajiban kita, tapi melainkan memberikan contoh terhadap istri dan anak-anak kita. Karena perihal izin mah kewajibannya ada di perempuan ataupun anak-anak kita atau istri kita. Tapi kita sebagai pemimpin rumah tangga kewajiban memberikan contoh. Walaupun misalkan kita mau keluar tidak izin terhadap seorang istri, kita mah tidak berdosa. Tapi kewajiban kita kan memberikan pendidikan, itu yang menjadi masalah. Nah, makanya ketika kata Nabi, kalau mau membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, maka sebelumnya ataupun kalau sudah terlanjur berumah tangga karena kita tidak mendapatkan ilmunya, maka belajarlah ilmu-ilmu terkait hubungan rumah tangga yang seperti apa. Nah, jangan sampai nanti kita kalau misalkan ditanya ingin mempunyai anak yang soleh dan solehah, tapi tidak pernah mencontohkan hal-hal yang baik, walaupun itu hal kecil, tapi tidak pernah mencontohkan terhadap istri atau anak-anak kita. Nah, makanya seorang istri yang hamil, yang mengandung anak-anak kita, terus kita ridho terhadap kehamilan istri tersebut, maka pahala seorang istri tersebut itu hitungannya, ganjarannya sama seperti memerdekakan 70 budak abdi, atau termasuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah.
Kan kadang juga ada suami kalau misalkan istrinya hamil, halah malah hamil. Kita aja kadang-kadang nyari makan untuk kita aja susah, ini malah hamil. Ada yang seperti itu, tapi tidak ghalib, tidak umum. Nah, kadang yang seperti itu rata-rata biasanya, mohon maaf, tanda kutip, hamil di luar nikah. Yang sebelum hari H udah dicoblos duluan. Setelah lahir dikatain anak haram. Padahal anaknya bener. Yang haram itu perilaku orang tuanya, jadi anak yang kebawa-bawa haram. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan hal-hal seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarada ihdakunna ayyatuhan nisa innaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha rad." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari perempuan tersebut harus sering mengingat, artinya harus eling itu mengingat, harus ingatlah perkara perempuan. Innaha, sesungguhnya perempuan itu di mana menjadi bukti perempuan tersebut hamilan, itu hamil. Nah, yang tadi. Maka kata Nabi, annalaha mithla ajri shaimu, annalaha mithla ajri shaimu al-qaimi fi sabilillah wa idza asabaha tulqu lam ya'lam ahlus samai wal ardi ma usfiya laha min qurrati a'yun. Nah, ketika seorang suami ridho atas kehamilan seorang istri, itu merupakan ganjaran yang besar dan juga termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, ahli langit dan ahli bumi itu mendoakan kebaikannya, menggugurkan atas dosa-dosanya. Fa idza wada'at lam yakhruj min laduniha jur'atun wa lam yamussu min fadyiha massatan. Lalu kata Nabi, di mana seorang perempuan tersebut mengurusi atau memberikan ASI dalam satu tetes atau satu sedotan, itu anak. Jadi misalkan anak itu mengkonsumsi ASI dari ibunya. Nah, satu regotan itu kira-kira satu sedotan lah gitu. Nah, itu diampuni segala dosa ibunya dalam satu sedotan tadi ya. Jadi setiap sedotan itu selalu diampuni. Tapi dengan catatan tentu si ibu tersebut ikhlas merawat anaknya. Dan jangan sampai kalau zaman sekarang mah kadang-kadang yang belum punya anak pengen punya anak, yang udah punya malah diterlantarkan. Malah sebaliknya kalau zaman sekarang, nauzubillahi min dzalik. Nah, bagi si ibu tersebut makanya diberikan pahala ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selain ganjarannya pun diampuni segala dosa-dosanya setiap kali menyusui anaknya, atau bahkan setiap kali kalau dibangunkan tengah malam oleh si bayi. Nah, kadang-kadang kalau bayi ini kan dia siang tidur, giliran malam
Bangun nih, bangunnya nggak tanggung-tanggung. Jam 12, jam 2, jam 3. Kalau kita sadar, sebetulnya ketika baik membangunkan kita di tengah malam itu, supaya kita sekalian tahajud. Cuman karena kita mah nggak ngerti bahasa bayi. Dah kalau bayi mah nih, kadang-kadang kita nggak ngajak ngobrol aja bayi nih. Kalau kita lihat bayi, kadang-kadang senyum sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri. Itu lagi diajak ngobrol oleh malaikat, lagi dibecandain. Hakikatnya. Cuman kita karena nggak nampak aja, kalau kita dilihatin mah, itu kita kabur kali kalau dilihatin malaikat kan besar. Cuman malaikat sesuai menunjukkan, malaikat itu menunjukkan dirinya itu sesuai dengan amalan kita. Nah kalau kita baik mah itu menunjukkannya juga baik. Nah, makanya kalau misalkan kadang lihat baik suka senyum-senyum sendiri, itu lagi diajak ngobrol, lagi diajak bercanda. Makanya kalau ada anak-anak ke masjid tuh, para malaikat seneng bergembira gitu. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Apa yang kita kaji malam ini mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya bagi para jemaah, dan juga mudah-mudahan dapat kita aplikasikan sama-sama, karena kita sama-sama belajar di sini. Bahkan saya sendiri yang duduk di sini bukan berarti yang paling baik dan yang paling sempurna dari para jemaah semuanya. Saya juga merasa diri ini masih banyak kekurangan dan juga kehilapan, dan saya meyakini bahwa para jamaah juga melebihi pengetahuannya daripada yang berbicara ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk para jamaah dan umumnya untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, tawassalna bitta'alumi, tawassalna bitta'limi, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amana, Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, tawassalna bitta'alumi, tawassalna bitta'limi, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amana, Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, tawassalna bitta'alumi, tawassalna bitta'limi, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana al-amana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu a'lam.